الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pernah mendengar bahkan maksudnya kepada saya dengar di sana bahwa ada istilahnya syariat, hakikat dan makrifat. Kemudian bagaimana tanya Ustaz, bagaimana cara kita ingat kepada Allah dengan cara syariat, hakikat, hakikat dan makrifat, agar nanti ya amal ibadah kita ataupun akidah kita tidak melenceng dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ya. Kita ini wajib bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat. Ya. Syariat itu namanya jalan yang zohir. Itu dulu ya. Jalan yang zohir. Torikat itu jalan yang batin. Hakikat itu sebenar jalan. Makrifat itu kesempurnaan jalan. Maka syariat menghantarkan kita sampai kepada torikat. Torikat jalan menghantarkan kita kepada hakikat. Hakikat menghantarkan kita jalan untuk sampai kepada makrifat. Makrifatlah jalan untuk menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Makanya kita wajib syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Orang makrifatlah yang bisa sampai kepada Allahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Kalau kita ingin tahu cara mengingat Allah, ya, tentu kita mengkaji diri kita ini secara syariat, torikat, hakikat dan makrifat. Mana diri kita secara syariat, mana diri kita secara torikat, mana diri kita secara hakikat, dan mana pula diri kita secara makrifat. Diri kita secara syariat itu disebut namanya diri yang zohir. Diri yang zohir itu adalah diri yang berkepala, bermata, berhidung, bertelinga, bermuncung, bertangan, berkaki. Ini yang disebut namanya diri a'yan kharjiyah. A'yan kharjiyah itu adalah diri yang kasar atau diri yang zohir. Nih, Pak Ibu nih, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu. Itu dia. Ya. Berarti mengingat Allah dari sisi syariat, ingatlah kepada tubuh kita ini. Ingat yang ini ya, yang Adam tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau Ustaz bercerita Adam, jangan hanya pandangan Adamnya itu kepada Nabi Adam. Kalau Ustaz bercerita tentang Muhammad, jangan pandangan itu kepada Nabi Muhammad. Siapa Adam, siapa Muhammad? Makanya Allah katakan melalui nurnya tadi, apa kata Nur? Ana abul arwah wa ana abul basar. Akulah bapak sekalian ruh dan aku pula lah bapak sekalian tubuh. Bapak sekalian tubuh itu yang disebut namanya Adam. Bapak sekalian ruh itu yang disebut namanya Muhammad. Nah, maknanya ruh itu nyata dia pada tubuh. Nur itu nyata pada tubuh yang disebut Adam. Nur itu juga nyata pada ruh yang disebut namanya Muhammad. Jadi mengingat Allah secara syariat, ingatlah diri secara syariat adalah batang tubuh. Nih. Yang kedua, kalau kita ingat Allah secara tubuh dan zahir, karena sesungguhnya diri yang zahir ini adalah patung saja. Ya. Diri Bapak Ibu ini secara yang zahir ini patung nih.
ini bangkai, ini cangkang nih, ini kesing nih. Jangan Bapak Ibu mengira ini melihat, ini mendengar, ini berkata, bangkai ini yang sebenarnya. Boleh kita buktikan. Ketika ada jamaah kita meninggal dunia, dia punya mata, punya telinga, dan punya muncung. Muncung tahu? Ketika dia punya mata, telinga, dan muncung, ya, lalu Bapak Ibu pergi ke sana bertakziah. Pak, bangunlah Pak, kami dah ramai Pak datang di sini ya. Udah mau apa-apa. Bisakah dia mendengar? Bisakah dia melihat dan berkata Bapak Ibu? Padahal dia punya mata, padahal dia punya telinga, padahal dia punya mulut. Bisa tak mendengar, melihat dan berkata dia? Apa sebabnya dia tidak bisa melihat dan mendengar dan berkata? Padahal dia pernah muncul mata dan telinga. Karena tidak ada ruhnya lagi di situ. Berarti untuk mengingat Allah, kenali diri. Akan tetapi diri kita bukan tubuh. Kita itu bukan tubuh. Kalau kita ini bukan tubuh, lalu pandang di balik tubuh itu. Itu yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu yang mana yang nyawa? Meliputi sekalian batang tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh. Itulah yang diri kita itu, yang membuat tubuh ini bisa bergerak, yang membuat tubuh ini bisa memandang, mendengar, berkata, dan membuat tubuh ini bisa hidup. Siapa nyawa itu? Nyawa itu yang disebut namanya nafas. Bapak Ibu kadang payah mencari nyawa pada diri, padahal kita setiap detiknya bernafas. Kita payah mencari nyawa yang hidup pada diri, padahal setiap detiknya kita bernafas. Iya nak Bapak Ibu, betul atau salah tuh? Kalau berhenti Bapak Ibu bernapas, apalagi sebut tuh? Tuh mati, lah bakal pedong tuh. Jadi diri Bapak Ibu untuk mengingat Allah bukan tubuh. Itu adalah nyawa tuh. Yang napas tuh. Sekarang siapa napas itu sebenarnya? Siapa nyawa itu yang sebenarnya? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itu dia secara hakikat. Kan syariat tadi, tarekat nyawa, itu nafas. Hakikatnya itu adalah ruh. Karena setiap nama ada orangnya tuh. Kalaulah memang nyawa itu diri kita, ini yang turun masuk nafas tuh, yang mana yang katakan nafas atau nyawa itu yang ruh itu ya. Siapa ruh itu? Ini kan secara hakikat nih, ruh itu hakikat. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidak aku beri mereka pengetahuan tentang ruh melainkan hanya sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang aku beritahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang kuberitahukan kepada dirinya. Sedikit Allah beritahu kepada kita, itu dah wow banyaknya itu. Banyak menurut kita belum sampai seiprit itu Tuhan. Lalu apa makna hakikatnya? Nah, ini makna hakikat lagi kita masuk sana. Ini kalau berpanjang-panjang masih bisa nih, tapi kasihan Ustaz lihat Bapak Ibu nanti tambah kemana-mana perginya. Secara makna hakikatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu tiada lain aku itu. Kenapa ruh itu tiada lain aku? Lihat Ustaz melatih pandangan Bapak Ibu ya. Melatih pandangan Bapak Ibu. Ini lagi. Ini air panas Bapak Ibu. Anggaplah air panas ini walaupun sejuk. Ini air panas, masukkan air panas, lalu kita tutup. Nih tutup. Setelah ditutup, ya sekitar 5 atau 10 menit lah. Lalu kita buka tutupnya, Apa yang nampak di sini? Uap. Uap ya. Ustaz melatih pandangan zahir dan pandangan batin Bapak Ibu. Ini uap kan?
Secara pandangan zohir, pandangan incik mato, tahu nih ya? Ya biji mata. Pandangan biji mata nih, apakah uap ini air panas? Halo? Ini yang panas nih, tutup. Angkat lagi. Apa namanya? Secara pandangan syariat nih ya, pandang ro'a, apakah ini air panas? Iya atau tidak? Yang bilang iya coba angkat tangannya. Yang bilang tidak? Yang lebih golput. Ini bukan air panas. Uap bilanglah uap, air panas bilanglah air panas. Ini uap nih. Tidak ada orang bilang uap itu air panas. Ya, kalau ada orang bilang uap itu air panas. Nah, ini pandang syariat. Kita alihkan lagi ke pandangan hakikat. Ini apa namanya tadi? Uap kan? Secara pandang hakikat, pandangan batinnya hati, apakah uap ini air panas? Iya atau tidak? Iya. Tidak atau iya? Iya. Apa sebabnya uap ini air panas? Karena asalnya air panas. Asalnya air panas. Nah, lihat cara kita menghantarkan gaji. Ini kias baru ya, cara menghantarkan gaji. Uap ini bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Paham tuh? Uap ini bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Karena tidak bagian daripada air panas. Itu kias. Lalu usah antarkan lagi kias yang sebenarnya. Bukan tidak sebenarnya ya, yang sebenarnya yang hakiki. Ustaz minta maaf sama Bapak Ibu dulu. Allah itu kan boleh dimisal-misalkan kan? Tapi kita misalkan untuk menghantarkan paham, makanya mengambilnya dengan rasa. Ya. Allah uap ini, lihat. Uap ini adalah ruh. Ini uap ini adalah ruh, air panas itu adalah Allah. Ini kias, tapi Ustaz minta maaf sama Bapak Ibu untuk mengantarkan paham ya. Ini air panas ini Allah. Uap ini apa tadi? Ruh. Secara pandangan syariat, pandang apa tuh? Ini ya. Apakah ruh itu Allah? Bukan. Iya atau bukan? Bukan. Ya, pandangan syariat. Pandangan hakikatnya lagi. Pandangan hakikat, pandangan apa tuh? Pandangan hati. Apakah ruh ini Allah? Apakah ruh ini Allah? Iya. Kalau iya, apa sebabnya? Karena ruh ini bagian daripada Allah. Cara menghantarkan pahamnya, lihat supaya tidak tersesat orang, ya. Ruh ini bukan Allah, akan tetapi Allah itu sendiri. Ruh ini bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sesungguhnya ruh itu adalah bagian daripada diriku. Kalau bahasa kiasnya, kita ini adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Saya antarkan pahamnya dulu, ini berkias-kias dulu ya. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu habiskan meminum air laut itu semuanya? Tidak akan sanggup Bapak Ibu tuh. Mana sanggup? Maka untuk merasakan asinnya air laut, tak perlu kita minum air itu, tidak akan sanggup kita. Habis umur kita, tidak juga habis air laut kita minum. Oleh karena itu, ambil saja satu tetes air laut itu, letakkan di lidah.
Pada saat satu tetes air laut itu diletakkan di lidah, apa rasanya? Asin. Kalau asin, itu maknanya bahwa air laut itu adalah asin. Disitulah letaknya. Satu tetes itu adalah bagian daripada air laut itu sendiri. Maknanya, untuk mengenal Allah itu tak perlu dikaji alamnya semuanya. Tak sanggup kita mengkajinya. Tapi untuk mengenal Allah itu, kajilah diri ini. Siapa yang mampu mengkaji dan mengenal dirinya, disitulah dia mengenal Allah, karena diri itu bahagian daripada diri Allah. Itulah maknanya kita ini satu tetes saja, satu titik saja dari sebuah lautan itu. Maknanya kita inilah bahagian diri Tuhan. Yakin tuh? Tuh maminya tuh. Tuh secara hakikat diri kita tuh. Secara makrifat, ini makrifat lagi. Karena disampaikan tuh. Secara makrifat, siapa ruh itu? Allah. Tiada lain Allah. Bahasanya dulu. Ruh itu siapa? Tiada lain Allah. Kalaulah ruh itu tiada lain Allah, ya Allah lah itu yang sebenar-benarnya. Maka ketika itu orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya tiada lain itu adalah Allah, maka disitulah dikatakan namanya ingat. Yang dikatakan ingat itu tidak lagi mengingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Kalau bapak ibu masih mengingat, belum ingat namanya. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Pasti pusing tuh. Memang sengaja tuh. Yang dikatakan ingat itu tidak mengingat. Yang dikatakan ingat tidak lagi mengingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Contoh, ini contoh nih, Ustadz, ya, anggaplah Ustadz dengan rombongan tidak ada sama Pak Indra dengan Pak Ustadz Erman tadi, pakai mobil mau ke sini, masjid ini ada muzakarah, sampai di situ udah 3 kali bertanya-tanya, Pak tempat muzakarah, Tauhid Robbani pada masjid itu, ini masjid apa namanya? Masjid apa Pak? Raja Usmani. Raja Usmani. Pak, mana masjid Raja Usmani? Oh situ Ustadz. Pergi sana. Bu, nanya Bu, masjid Raja Usmani mana Bu? Situ lagi Ustadz. Ketika Ustadz bertanya, ada 3 kali Ustadz bertanya sampai di sini, pertanyaan Ustadz. Ketika Ustadz bertanya, apakah Ustadz itu ingat atau tidak ingat masjid ini? Tidak ingat. Bukti tidak ingat apa tadi? Bukti tidak ingat apa tadi? Bertanya tuh tadi nggak ingat tuh. Kan bertanya tuh. Tanda Ustadz tidak ingat tuh. Besok atau nanti sore lagi asar nih, Ustadz dari rumah Ustadz Erman, tidak perlu Ustadz bertanya, langsung saja sini meluncur. Tidak pernah tanya, itu ingat atau tidak ingat tuh? Tanda ingat. Makanya katakan ingat itu tidak lagi mengingat. Tidak perlu bertanya-tanya lagi, nggak ingat mana lah ya tadi ya. Tidak perlu. Ini bahasa kias, ya. Ini bahasa kias nih, makanya Ustaz sengaja Bapak Ibu agak bingung-bingung sedikit, biar dia Pak muntah. Kalau sudah muntah, baru muntaha. Ini disebut makom sidratul muntaha. Apa sidratul muntaha? Kesadaran tertinggi, puncak kesadaran sidratul muntaha. Entar sikit lagi. Ya, ketika kita sudah paham bahwa diri kita ini tiada lain adalah Allah, maka tidak perlu lagi mengingat-ingat. Kalau tidak perlu lagi mengingat-ingat, lalu apa bahasa mengingat yang sebenarnya? Ini lihat nih, ini ada ujung kaji namanya. Yang dikatakan yang sebenar-benar ingat itu sadar sesadar-sadarnya, ya Allah tuh diriku inilah wujud nyatanya Allah. Kesadaran Tuhan yang ada pada diri, bukan kesadaran diri kita. Allah yang sadar bahwa aku ini Allah, innani anallah. Aku ini Allah. Aku inilah dirimu bukan aku. Sadar kamu, aku ini dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku. Akulah yang beraku-aku dengan diri aku. Maka di situ nikmat saja itu. Namun kesempurnaan diri Allah tadi
Sempurnalah wujud dan rupa serta rahasianya. Wujudnya disebut namanya Muhammad, rupanya disebut Adam, rahasianya disebut insan. Satu juga orangnya. Nah, Ustadz sampaikan sama Pak Haji kita. Pak Haji jangan gampang ya. Jangan hilang malam pula nanti. Pak Haji ini Tuhan. Ini dengar apa Ustaz nih? Pak Haji ini Tuhan. Diri beliau bernama Allah. Wujud beliau bernama Muhammad, rupa beliau bernama Adam, rahasia beliau bernama insan. Satu orangnya, 4 sebutannya. Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan adalah rahasia aku. Akulah yang beraku-aku pada diri aku. Itu bahasa hakikat. Bahasa ma'rifatnya, Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku, Allah rahasiaku. Itulah yang disebut namanya pandangan yang sudah kasab, yang disebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud jangan salah Bapak Ibu memahaminya ya. Wahdatul wujud itu bukan ada 2 wujud lalu bertemu lalu jadi satu, bukan itu. Wahdatul wujud itu hanya Allah satu-satunya sejak dahulu kala, sekarang dan yang akan datang. Sudah ingat nama Pak? Jadi Bapak menikmati, kita menikmati ya Allahu Akbar. Jangan takbir itu 3 kali angkatnya. Karena ini pernah terjadi di Pekanbaru. Ustadz waktu itu ngasih tausiah Ramadan, keliling-keliling, safari kan. Jadi adalah yang imam pas witir rakaat yang ketiga, lalu dia baca surah Ikhlas. Ketika dia baca Allahu Samad, menangis dia di situ. Menangis tersisa-isa, dibacanya lagi diulang lagi bacaan Al-Ikhlasnya. Sampai 3 kali terisa-isa juga situ. Lalu ada bapak di sebelah Ustaz, mangal apa jago sholat. Apa bahasanya bahasa Minang yang lama menyebut itu. Mangal apa jago sholat. Mangal itu apa dia? Oh kenapa pajak? Gimana pajak ini sholatnya? Itu pokoknya gitulah. Kayak apalah orang ini sholat? Begitu itu mungkin. Kayak apalah dia ini sholat nih? Tangis yang tadi merusak yang lain. Kita juga begitu. Ada juga marah itu. Nih, sholat. Allah. Ulang begini, ini lepas lagi dia. Coba imam tuh, ulang lagi. Allah. Sampai pagi dia. Marahlah makmum tadinya. Kamu gantilah jadi imam, aku jadi imam. Jadi kalau orang ma'rifat ya cukup sekali saja. Kenapa? Karena dia paham yang berdiri tegak betul itu dia. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Berdiri ini Ini orang alas nih. Tegak betul itu itikadnya dia paham yang berdiri itu aku. Yang ruku aku, yang sujud aku, yang duduk aku itu sebenarnya. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad yang mengaku-ngaku engkau yang berdiri, ruku, sujud dan duduk. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Bisa Bapak Ibu khusus Pak Haji memahami bahasa Ustadz nih? Udah tersampaikan jawabannya itu belum Pak? Cara mengingat Allah secara syariat tarikat hakikat ma'rifat tuh? Udah atau belum? Kalau belum udah capek aku. Insyaallah. Ya, yang lain silakan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.